Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada pagi hari ini saya boleh melayani di sini di acara doa pagi pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini. Semoga doa pagi bisa dapat terus terlaksana, dapat terus berlangsung untuk memfasilitasi jemaat-jemaat yang rindu untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan, khususnya pendalaman firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil tema renungan pada pagi hari ini adalah tantangan iman. Ya, tema kita pada saat ini adalah tantangan iman. Nah, untuk nats yang akan saya ambil dari Mazmur 3. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapak Sumber Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tidur kami ya Bapak, sehingga kami dapat bangun pagi untuk datang bersekutu bersama-sama merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, jikalau kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Walaupun kami tahu kami berada di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan melawat hati kami pribadi lepas pribadi, tanpa ada yang terlewat satupun ya Bapak. Berkati juga saudara-saudara kami yang belum dapat bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini, sehingga nanti pada saatnya kami dapat bersekutu bersama-sama kembali di tempat ini, di acara doa pagi ini ya Bapak. Ya Bapak Sumber hikmat, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat turut sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Ya Bapak yang Maha Kasih, berkati doa pagi ini, sertai doa pagi ini dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Kita buka Mazmur 3. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, sebelum kita mendalami firman tadi yang sudah kita baca, saya pribadi ingin bertanya kepada Bapak Ibu di rumah, bagaimana kondisi iman kita dan bagaimana relasi Bapak Ibu dengan Tuhan sendiri. Dan mungkin Bapak Ibu di rumah mempunyai pergumulan yang sangat berat pada saat ini, mempunyai pergumulan yang mungkin sudah lama Bapak Ibu bingungkan selama ini. Dan bagaimana nanti kita Bapak Ibu akan menyikapi pergumulan-pergumulan itu, bagaimana Bapak Ibu merespon jawaban dari Tuhan, entah itu doa kita dijawab atau doa kita belum dijawab, atau jawaban dari doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada saat
pergumulan berat itu datanglah sebuah tantangan iman. Ya. Baik, pada saat ini kita bisa bersama-sama mengambil contoh tantangan yang nyata bagi iman kita bersama, yaitu pandemi COVID-19. Ya, kita semua tahu pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan iman bagi kita bersama. Bagi banyak orang, tentu rata-rata terdampak pada sisi ekonomi. Ya, tidak semua orang mampu menjalankan bisnisnya atau usahanya dengan lancar pada masa-masa pandemi ini. Mungkin ada beberapa kerugian, ada beberapa yang malah bangkrut, ada yang dipecat dari pekerjaannya. Ya, bahkan ada saudara-saudara kita yang mengalami tertular dari virus COVID-19 ini. Ada yang sampai meninggal, keluarga, orang-orang tersayangnya karena pandemi COVID-19 ini. Nah, semua situasi hidup sekarang ini dapat berdampak bagi iman kita. Seringkali kita bertanya, apakah Tuhan masih bersama-sama dengan kita? Apakah Tuhan menyertai hidup kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita dari Mazmur pasal yang ketiga bercerita tentang bagaimana Tuhan menguji iman seorang Daud, ya, yang kita kenal sebagai orang yang taat pada Tuhan. Dia juga mendapatkan ujian demi ujian dalam hidupnya. Ya, pada kali ini di Mazmur pasal yang ketiga, Daud mengalami pasang surut dalam kehidupannya, dan ini menunjukkan tantangan iman bisa datang kapan saja tanpa diketahui kita, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada siaran pemberitahuan sebelumnya. Dia datang sebagai tantangan dalam hidup kita. Nah, di sini Daud menuliskan dalam Mazmur 3 ketika ia sedang berstatus sebagai buronan. Ya, Bapak Ibu kalau sebagai buronan, ya, kita pasti merasa tidak enak karena mau kemana-mana juga, wah nanti ketemu dia, wah nanti ketemu dia. Kayak orang punya utang banyak. Tapi kalau dalam kasus ini, Daud sebagai buronan, dia diburu untuk dibunuh. Nah, pada cerita kali ini Daud diburu bukan hanya oleh banyak orang, tapi yang lebih menyakitkan lagi, Daud diburu oleh anaknya sendiri, anak yang ia kasihi, Absalom, anak yang paling dia kasihi. Perasaan tertekan sudah pasti menghimpit Daud pada masa itu. Kita bisa merasakannya jikalau anak kita sendiri atau mungkin orang-orang terdekat kita sendiri yang ingin mencari kita dan membunuh kita. Bagaimana perasaan saat itu? Sangat menyakitkan bagi Daud. Tidak hanya tertekan, Daud pasti merasa sedih, kecewa, bahkan ingin marah. Perasaan itu sudah bisa dibilang menjadi makanan sehari-hari bagi Daud pada masa itu. Ya, bagaimana tidak merasa demikian? Ya, kita kadang dimusuhi oleh musuh kita aja udah nggak enak, apalagi kalau kita diburu semua orang, menjadi buronan, apalagi anak kita bersumpah sendiri akan mencari kita dan membunuh kita. Ya, benar, di luar dari banyak-banyak orang yang mencari dan memburu Daud, ada seorang anak yang paling ia kasihi telah berikhtiar untuk membunuhnya, yaitu Absalom. Pada situasi ini, Bapak Ibu bisa lihat kembali, apakah Daud kecewa atau apakah Daud marah kepada Allah? Kalau kita baca dengan seksama, tidak Bapak Ibu.
Daud tidak menjadikan situasi yang begitu menyakitkan bagi dirinya sebagai alasan untuk kecewa, bahkan marah terhadap Allah atas situasi yang sedang dia alami. Pertama-tama memang Daud mengarahkan pandangannya kepada musuh di hadapannya. Ini tertulis pada ayat yang kedua. Namun Daud tidak berhenti di situ ya, Bapak Ibu. Di ayat yang keempat dituliskan atau menunjukkan Daud mengarahkan pandangannya kepada Allah. Daud mengarahkan pandangannya kepada Allah. Jadi dia tidak membenci Allah atau tidak memandang masalah itu, justru dia malah memandang kepada Allah. Hal ini membuat ia mampu membuat kesusahannya, pergumulannya sebagai kesempatan untuk menyatakan imannya kepada Allah. Sekali lagi ia tetap berserah kepada Allah walaupun dalam situasi sulit, situasi yang paling menekan, situasi yang paling menyedihkan, mengecewakan. Diburu banyak orang, bahkan diburu oleh anaknya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari situasi yang dialami Daud pada masa itu, mari kita sama-sama bertanya dan merenungkan dalam diri kita sendiri, dalam diri kita masing-masing, di mana kita memandang, kemana kita memandang pada saat kita mengalami masalah dalam hidup. Kemana kita memandang pada saat kita mendapatkan tantangan iman itu sendiri. Apakah kita hanya memandang kepada masalah itu, bagaimana cara menyelesaikannya, dengan cara kita sendiri tanpa memandang Tuhan, tanpa berserah kepada Tuhan. Jangan pernah lupa untuk mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Apapun hasil yang kita dapat, apapun jawaban dari doa kita tetap harus memandang Allah itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Itu jauh lebih besar dari apapun yang kita alami selama di dunia ini. Kita yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong dengan caranya sendiri, walaupun jawaban dari doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, walaupun hidup kita tidak sesuai dengan rencana apa yang kita telah rencanakan selama ini. Allah punya caranya sendiri untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap cobaan dalam hidup kita. Intinya adalah bagaimana kita menghadapi tantangan iman itu sendiri, yaitu adalah berserah pada Tuhan. Apapun hasilnya nanti, percayalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita pada akhirnya. Tuhan akan bersama-sama menyertai kita dalam hidup kita sampai pada akhirnya nanti. Dan hanya karena dialah pertolongan itu datang kepada kita, bukan karena kemampuan kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita datang sembah kepada Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kembali sembah kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pagi hari ini dan dari awal hingga akhirnya ya Bapa, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan semoga ini sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Pengampun, ampunilah kami jikalau kami selaku umat-Mu sering menyakiti hati-Mu dengan selalu mengandalkan diri kami sendiri tanpa melihat kepadamu ya Bapa. Kami seringkali berfokus pada setiap masalah kami, dan ampuni kami jikalau kami pernah meragu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami seringkali mempertanyakan di manakah Tuhan dalam setiap cobaan yang menghampiri kami. Ampuni kami yang seringkali kalah dalam tantangan iman. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja kami GKI Pondok Makmur yang telah menyelesaikan proker pada saat ini. Setiap
komisi setiap bidang, berkati proker yang telah kami buat, berkati agar ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk menjadi kemuliaan-Mu di gereja ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pendeta Stefani, agar beliau dapat menjadi gembala yang baik, menjadi cerminan akan Engkau yang menggembalakan umat-umat-Mu dengan baik tanpa membedakan ras, suku, dan golongan, dapat menggembalakan dengan penuh kasih dan dapat menjadi contoh bagi kami jemaatnya di GKI Pondok Makmur. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk negara kami ya Bapa yang masih dilanda dalam pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak begitu jelas, baik secara ekonomi, kesehatan, bahkan ditinggalkan orang terkasih karena COVID-19 ini. Kami berdoa agar kami segera pulih, bangkit, dan menjadi bangsa yang mandiri kembali ya Bapak. Berkati juga program vaksin seluruh Nusantara ya Bapak, agar dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun, dan semua rakyat dapat mendapatkan haknya, yaitu mendapat vaksin secara gratis dan menyeluruh ya Bapak. Ya Bapak yang Maha Pengasih, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami umat-Mu ya Bapak, agar kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan selalu melihat kepada-Mu, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap cobaan dan setiap tantangan iman hadir mencobai kami. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan dan penyelesaian setiap masalah, setiap tantangan iman kami hanya hadir dan datang dari Engkau saja ya Tuhan. Mampukan kami agar dapat seperti Daud yang menjadikan segala pencobaannya, segala tantangan imannya sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan imannya kepada-Mu ya Bapa, bukan untuk menjadikan kesempatan untuk dia marah, kecewa, bahkan benci kepada orang-orang itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tinggal
just